Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah lapar pasti ada kenyang. Setelah haus pasti ada kepuasan. Setelah sakit pasti ada kesembuhan. Jadi setiap keadaan pasti berubah dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudian itu dengan sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alam nasroh laka sudrak wa wadokna anka witrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok wa inna ma'al usri yusron fa idza faraqta fansau wa ila rabbika farhau. Di sini diterangkan fa inna ma'al usri yusron, dengan jelas menerangkan bahwa bersama kesulitan ada kemuliaan, ada kemudahan. Jadi rasa gak nyaman itu ada kesusahan, kuncinya apa? Sabar. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kebaikan. Tidak berkurang harta karena sedekah. Doa orang yang kita beri lebih mujarab daripada kita sendiri. Itu janji Allah pasti. Setiap manusia pasti memiliki ujian dan kesulitan hidup masing-masing. Allah memberikan kita ujian hidup agar kita senantiasa bisa selalu mengingatkannya, menggantungkan diri padanya dan tanpa ragu meminta pertolongannya. Karena itulah sabarlah dalam menghadapi ujian dunia ini. Ujian itu diturunkan sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak mungkin membuat hambanya susah. Jadi kita sakit, kita lapar, kita susah adalah sifat sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nanti ada hikmah kebaikannya. Itu sebagaimana Allah memberikan sifat kasih sayangnya kepada kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita sabar dan berikhtiar. Itu adalah jalan-jalan ciri-ciri Allah menyayangi kepada hambanya. Sakit semuanya itu ada solusinya. Solusinya apa? Berikhtiar, berusaha. Itulah solusinya. Kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh menyerahkan diri, tidak boleh menerima apa adanya. Kita harus berusaha dan berikhtiar. Sebagaimana usaha dalam berikhtiar kita, entah kita mencari obat secara
medis atau obat secara herbal. Yang menentukan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita doa-doa kita sendiri, pakai jampi-jampi kita sendiri, semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal adalah dengan izin Allah, semua kesulitan ada kemudahan. Jadikan hal-hal baik, jadikan kebiasaan dilakukan dengan istiqomah. Itulah ciri-ciri orang sabar. Contohnya adalah seperti wirid. Sebaik amalan-amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Sebaik-sebaik sunnah ada yang dilakukan dengan sholat sunnah, dengan istiqomah, meskipun sedikit rakaatnya. Itulah ciri-ciri kita kesabaran dan berikhtiar mencari kesembuhan atau mencari membuka kesulitan kita. Jadi kuncinya adalah istiqomah. Sabar meskipun sedikit, kita mendapat kesulitan apapun harus kesabaran dan istiqomah. Jangan kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa adalah kesulitan itu adalah satu ajab. Kesulitan itu adalah suatu ujian yang kita tidak mampu. Kesulitan itu adalah ujian yang kemampuan kita terbatas sesuai dengan karakter kita. Tidak mungkin ujian itu melampaui batas. Allah SWT Maha Kasih dan Maha Sayang. Kalau kita melakukan istiqomah, berzikir, berwirid, bersolat, meskipun sedikit, itu terus menerus, itulah bisa kita membuka dalam kesulitan-kesulitan kita. Apa kesulitan dalam kita sakit, apa kesulitan kita dalam mengais rezeki, apakah kesulitan kita dalam faktor ekonomi. Jadi semua itu manusia tidak bisa lepas dari ujian dan dari kesulitan. Itu adalah tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana kita bisa menikmati kesulitan-kesulitan itu, bisa menikmati rasa ketidaknyamanan itu, nanti bila kenyamanan itu bisa kita lampaui, kita bisa merasakan kenikmatan dari ketidaknyamanan itu. Contohnya, saya ulangi lagi, kita merasakan kesulitan lapar. Bila nanti kalau kita sudah diberikan Allah kenyang, kita merasakan alhamdulillah, rasa kenyang itu adalah sangat membahagiakan. Bila kita diberikan sakit, itulah adalah kasih sayang Allah. Bila kita mendapatkan kesembuhan, begitu nikmatnya kita sembuh. Jadi dalam kesulitan pasti ada hikmah, kemuliaan, dan ada hikmah keluar dari rasa kita, rasa tidak enak kita, rasa kurang puas kita. Nanti kita bisa merasakan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kenikmatan itu.
sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Quran tadi, surat Al-Isra. Itu janji Allah pasti tidak akan ingkar. Kalau janji manusia bisa ingkar, tapi janji Allah tuh pasti. Garis bawahi lagi, dalam kesulitan itu ada kenikmatan. Jadi mari kita sering-sering berdoalah kepada Allah dengan kesabarannya, dengan memberikan kesulitan kita akan ada kemudahan di baliknya. Itulah rahasia Allah. Setelah sakit pasti ada kesembuhan. Setelah haus pasti ada kepuasan. Cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.